Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mutasim dari kelas 01 Mata 01 Prodi Matematika dari Universitas Pamulang akan sedikit menjelaskan sebuah materi tentang limit fungsi aljabar, di mana saya memiliki tugas dari Pak Tabah Heri Setiawan untuk mengerjakan tugas ini. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang limit fungsi aljabar, yaitu metode pengerjaannya. Di sini bisa kita lihat hanya mengambil 4 dari 7 metode yang ada dalam nilai limit. Mengapa? Karena ini yang lebih penting biasanya. Maksud saya, ini yang sering digunakan dalam ujian UTBK, USBN, ataupun olimpiade-olimpiade. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Oke, di materi pertama kita ada tentang metode substitusi. Substitusi adalah suatu metode di mana dia memiliki aturan. Yang pertama, tidak boleh hasilnya 0/0 atau tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurang tak hingga. Contohnya kita punya contoh di sini, lim x mendekati 1, 3x min 1. Oke, sama dengan 3x nya diganti 1 jadi 3 kali 1 dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi limit x mendekati 1, 3x min 1 sama dengan 2. Karena hasil sini bukan 0/0 atau tak hingga per tak hingga ataupun tak hingga dikurang tak hingga, maka boleh saja menggunakan materi substitusi. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini jarang dipakai dalam ujian-ujian seperti UAS, USBN, UN, bahkan dalam skala olimpiade itu jarang digunakan pemfaktoran ini karena tidak diperlukan sepertinya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, mengalihkan akar sekawan. Jadi ketika suatu limit dia punya akar, namun jika disubstitusikan tidak bisa, seperti contoh ini nih. Contoh di sini kita lihat, jika dia hasilnya 0/0 dengan metode substitusi, maka jika dia berbentuk akar, maka kita bisa mengalihkan akar sekawan. Oke. Ini akar sekawan yang sangat mudah pertama, yaitu x akar x min 1 per x min 1 dikalikan dengan bilangan sekawannya, yaitu yang atasnya kita nih, jadi awalnya min jadi plus. Oke, itu sebagai catatan. Jika awalnya min, ini plus, jangan min jadi min lagi karena itu akan menjadi kesalahan. Kecuali seperti sini, jika ini dalamnya tetap plus karena dia dalam akar, nggak bisa berubah gitu. Oke, cukup paham di sini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, sekarang limit x mendekati tak hingga. Oke, sekarang limit x mendekati tak hingga. Bentuk pertama yaitu bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi di sini saya menggunakan rumus simpelnya. Kenapa? Karena jika disubstitusikan dia tetap nilainya 0/0, maka itu mengganggu larangannya. Karena tak hingga nilainya sama dengan 0 atau nilainya tak hingga. Jadi x-nya diganti tak hingga ini, maka hasilnya akan tetap tak hingga karena tak hingga dikurang 1 sama dengan nggak bisa gitu. Jadi kita menggunakan rumus yang sangat simpel, yaitu jika pangkat n atas lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Oke. Lalu jika pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah, maka hasilnya A per P atau koefisien awal dengan bawah dibagi. Jika bisa memuat pembagian semisal 8/4, maka itu hasilnya 2 gitu. Oke, kita lanjut. Jika pangkat yang atas lebih besar, daripada yang bawah, maka bisa dipastikan hasilnya tak hingga. Kita limit x mendekati tak hingga, 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 plus 2x min 1 per 5x pangkat 3 plus 14x pangkat 2. Ya, ini pangkat 2, sorry ini satu kesalahan. Minus 7x plus 2 sama dengan, kita lihat pangkat sini dengan pangkat yang sini itu adalah sama. Otomatis secara tidak langsung, maka menggunakan rumus yang A per P, yaitu koefisien awal dan koefisien yang atas dan bawah dibagi, jadi hasilnya 4/5. Oke, cukup paham? Kalau misalnya kalian tidak percaya dengan ini, kalian boleh menggunakan rumus yang L-Action Hospital, yaitu dibagi oleh yang paling besar ininya.
dibagi X per 3 semua sama. Pasti hasilnya akan seperti ini. Lanjut. Contoh yang selanjutnya yaitu lim X mengkali theta hingga X pangkat 3 plus 2X per X pangkat 2 plus 1. Sama dengan theta hingga. Kenapa? Karena pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah. Maka hasilnya adalah theta hingga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Untuk yang terakhir, bentuk tak tentu theta hingga dikurang theta hingga. Sama rumusnya dengan tadi jika, tapi kalau ini lebih ke koefisien awalnya dengan koefisien awal dan koefisien yang kedua. Kita lihat tuh, dengan rumus jika koefisien awal lebih kecil daripada koefisien kedua, maka hasilnya adalah minus theta hingga. Oke. Namun jika koefisien awal dengan koefisien keduanya itu sama, maka ada rumus tambahan yaitu B min Q per 2 akar A. Oke, untuk yang terakhir, nanti untuk satu soal saya lanjutin nanti. Untuk yang terakhir yaitu jika A, koefisien awalnya ini adalah A, jika dia lebih besar daripada yang kedua, maka hasilnya adalah theta hingga. Oke, saya punya contoh di sini. Limit X mendekati theta hingga akar X kuadrat plus X plus 1 dikurang akar X kuadrat plus 2X sama dengan 1. Yang 2 per 2 akar 1. Kenapa? Kita lihat. Kita ambil di sini. Ketika A sama dengan P itu sama, maka menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Kita lihat. B-nya di sini adalah 1. Oke. Q-nya di sini sama dengan 2. Jadi 1 dikurang 2 per 2 dari sononya akar A sama dengan 1. Oke. 1 dikurang 2 sama dengan min 1 dan akar 2 1 kan akar dari 1 adalah 1, jadi dibuang saja. Ini coret. Lalu 2 pindah ke sini, otomatis minus 1 per 2. Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu lim X mendekati theta hingga akar 2X kuadrat minus X plus 5 minus akar 4X pangkat 3 minus 1 sama dengan minus theta hingga. Kita lihat di sini. Jika koefisien awal lebih kecil daripada koefisien kedua, maka hasilnya minus theta hingga. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.